Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Menghadapi pertanyaan Ye Beijing, Xiaoyan pun tidak menjawabnya, tetapi berpura-pura bingung. Sekarang kita telah tiba di Sensi, hanya masalah waktu sebelum kepura-puraan Xiaoyan terungkap. Jadi berhentilah berpura-pura, karena saya yakin Anda tidak memiliki klon sama sekali. Lalu bagaimana Anda bisa tumbuh begitu cepat dalam kekuatan Anda menjadi reinkarnasi yang mulia? Ye Beijing memandang Xiaoyan dengan senyum manis dan manis di wajahnya. Jangan khawatir, karena seperti apapun kekuatanmu, aku tidak akan pernah membencimu. Nampaknya, gadis itu memiliki penglihatan yang bagus, lalu Xiaoyan pun berhenti menyangkalnya, karena itu adalah sebuah kebenaran. Bagaimana mungkin dia tidak melihat kekuatan Ye Beijing saat ini? Karena selain itu, monster tua yang bertahan sejak zaman yang mulia itu memiliki terlalu banyak kekurangan di tubuhnya. Saya khawatir dia sudah dapat menebaknya, jadi dia akan mengikuti Xiaoyan setelah identitasnya diekspos. Saat ini, Ye Beijing menyembunyikan wajahnya dan bergerak dengan indah, lalu setiap gerakan serta senyumannya begitu indah, dan Ye Beijing juga nampak memiliki wajah seperti bunga persik. Melihat penampilannya saja, tidak ada keraguan bahwa dia adalah seseorang yang cantik mempesona. Lalu, saat ini, Ye Beijing sedang menari dengan anggun dan menawan di depan Xiaoyan. Setiap gerakannya bisa menggugah hati para pria. Bahkan yang melihat tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Xiaoyan kini melihat ke bawah dan menyadari ada sesuatu yang salah. Dia dengan cepat mencoba menekannya dengan kemauannya. Tetapi ternyata itu sia-sia. Meski pikirannya pusing, namun kesadarannya masih jelas. Dan dia langsung bereaksi bahwa pasti ada hal lain yang terjadi. Kini, Ye Beijing memandang Xiaoyan dengan serius, lalu ia berkata, "Bukankah Tuan Muda mempunyai masalah itu? Dan sebenarnya saya menambahkan sedikit obat ke dalamnya." Lalu Xiaoyan tiba-tiba berdiri, dan Ye Beijing berseru ketika melihat selangkangan Xiaoyan, dan matanya menjadi cerah. Ia berkata, "Ketika hal itu mulai berlaku, saya siap melayani Anda kapan saja." Kemudian Xiaoyan pun segera duduk dalam posisi bersila karena malu dan mengeluarkan aura di tubuhnya. Nampaknya, kekuatan Heart of Flame sudah cukup untuk menekan efek obatnya. Kenapa kamu turun lagi? Mungkinkah tenaganya tidak cukup? Maka cobalah minum beberapa teguk lagi. Lalu saat ini, Xiaoyan pun membuka matanya dan menatap tanpa daya ke arah Ye Beijing yang telah memalingkan wajah cantiknya. Kini, sebuah pertemuan telah terjadi. Sudut mulut terangkat tanpa disadari karena sedikit terkejut. Saat ini, identitas kedua belah pihak terungkap. Kemudian, sebuah kristal kekacauan yang hangat muncul dan bersinar terang. Mari kita lihat mengapa pertemuan ini diadakan lagi. Ye Beijing yang marah memilih untuk mengabaikannya, lalu memasuki ruang alam dewa kekacauan dengan gerakan tegas dari jiwanya. Saat ini, nampak ada platform batu dengan nomor, dan ini adalah orang pertama yang datang ke alam dewa kekacauan, diikuti oleh 4 orang. Setelah keduanya masuk ke sini, mereka berdua diam-diam memahami tanpa berbicara, memilih untuk tetap diam meskipun masing-masing terlibat. Jangan biarkan orang menebak hubungan ini, saya masih belum tahu alasan pertemuan ini. Apakah ini sekadar pertukaran status dan informasi? Nampak setiap orang punya jawaban di benaknya. Informasi dari dunia lain sangat penting, karena kita perlu melindungi dunia kita sendiri. Meskipun ada motif tersembunyi di antara mereka. Namun informasi tersebut dapat disalahgunakan. Lalu apa tujuan sebenarnya dari pertemuan mereka? Nampaknya mereka berkumpul untuk saling membantu, namun pasti ada alasan lain yang belum diketahui. Penyelenggara pertemuan ini adalah si kecil, dan tujuannya pasti terletak di dalam pertemuan tersebut. Kemudian, Xiaoyan dan Ye Beijing adalah orang pertama yang masuk, kemudian mereka mulai berkumpul di platform batu satu demi satu, hingga ke-9 platform batu menampilkan sosok Yunlan yang berdiri di sana, dan memulai pertemuan pertama. Sebagai penyelenggara, dia tidak berpartisipasi, namun memberikan beberapa tugas sebelum konferensi dimulai. Mereka semua akan menerima hadiah setelah menyelesaikan tugas tersebut.
Nampak ada pesan untuk semua, yaitu padamkan benang yang rendah, keluarkan sosok di dalamnya. Xiuyan telah mengetahui sesuatu tentang hal itu pada pertemuan terakhir. Itu adalah Changmi, seorang pengganggu, menjaga keseimbangan hidup dan mati makhluk hidup tanpa memperdulikan perang. Mereka ada di sana dengan misi tak terduga, dengan menghilangkan diri mereka sendiri dan meninggalkan satu tersisa. Meskipun Re adalah yang pertama yang berbicara tentang pengejaran kuil Changmi ini, tidak berarti bahwa ia mengesampingkan urusan antara ketujuh orang ini. Meskipun itu telah diketahui lama sekali, namun tidak ada yang bisa menjamin kemampuan menghancurkan sutra. Kemudian saat ini, pertemuan dimulai dan semua orang berbicara secara bergantian. Sungguh tidak disangka, Changmi yang sudah lama dilacak ternyata ada di antara mereka. Tidak peduli siapa di antara kalian yang memicu perang di alam Dewa Surga, maka kami pasti akan memburu mereka sampai akhir. Adalah orang pertama yang berbicara sejak awal, dan dia sepertinya sangat membenci Changmi. Pasti, karena partisipasi Changmi yang menyebabkan perselisihan di alam Dewa Surga. Maka tak heran ternyata telah dikatakan sebelumnya bahwa tidak ada perselisihan di alam misterius Surga Barat. Sejak pertemuan itu, kedua klan dewa dan iblis terdiam, dan perdamaian 10.000 tahun telah hancur. Tidak diketahui banyak hal tentang Changmi, tetapi mungkin perselisihan antara dewa dan monster di alam misterius langit barat juga karena mereka. Berkata, saya pikir semua perselisihan disebabkan oleh orang ini, yaitu Changmi, yang harus ditemukan di antara kita. Sepertinya telah menangkap beberapa petunjuk dan langsung berkata dengan marah, saya dapat mengonfirmasi dari Demon Burnwall bahwa World Truth telah diperbaiki. Sekarang mungkin seperti yang dikatakan semua orang ini juga terkait dengan Pam pemadam sutra ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya memiliki perasaan terhadap mode pertempuran dunia, tapi itu tidak terlalu penting katanya. Ia juga menegaskan bahwa ia menyatukan kedua telapak tangannya untuk mematikan benang sutra tersebut. Xiaoyan pun mempercayai kalimat terakhir ini, karena dia telah melihat Ye Beijing di malam hari dan juga mengunjungi dunia kuno keabadian dan iblis. Yang terakhir ini sama sekali telah mengabaikan dunia kuno keabadian dan iblis.